Sore. Kembali lagi di podcast Immigration Inside ID, yaitu podcast yang membahas tentang fenomena dunia maupun nasional dan internasional, baik imigrasian, politik maupun dunia luar. Baik, di kesempatan kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang menarik banget buat pembahasan di topik kali ini. Nah, tentunya topik kali ini akan membahas tentang dunia luar. Apa sih topik kali ini? Topik kali ini tuh kita akan membandingkan imigrasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika Serikat. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Tentunya bakal banyak banget, mulai dari prosedur, perbandingan keimigrasian, jangka waktu pendetensian, dan lain halnya. Nah, sebelum kita mulai ke podcastnya, izinin saya buat perkenalin siapa aja yang hadir di dalam podcast kali ini. Yang pertama itu ada Mas Roko nih. Coba Mas Roko dari dulu kamera. Halo semua. Nah, Mas Roko ini dia adalah mahasiswa yang udah lama tinggal di Amerika Serikat. Tentunya pasti udah tahu tentang keimigrasian yang ada di Amerika Serikat. Lalu kedua ada Pak Rama. Halo. Nah, Pak Rama ini dia merupakan petugas keimigrasian yang ada di Indonesia. Tepatnya di Soekarno-Hatta ya, Pak ya? Iya. Nah, juga ada Mbak Virgi. Halo. Mbak Virgi ini tuh merupakan pengamat dunia luar. Dia baik politik, budaya. Jadi kalau tentang dunia luar pasti Mbak Virgi ini udah ngerti banget. Selanjutnya ada Pak Toha. Nah, Pak Toha ini merupakan pengamat dunia keimigrasian. Pasti dia tuh seluk-beluknya keimigrasian pasti udah ngerti banget. Nah, sebelum kita mulai ke dalam podcastnya, mungkin kita intermezzo dikit kali ya tentang Amerika Serikat. Mungkin dari Mas Roko sendiri itu gimana sih sistem keimigrasian yang ada di luar? Kan kita tahunya imigrasi Indonesia itu ya pasti cuman kita bikin paspor, terus kalau misalnya orang luar mungkin apply visa dan lainnya. Mungkin Mas Roko bisa jelasin nggak gimana kalau di dunia luar tuh? Nah, jadi sebelumnya aku cerita dulu ya latar belakangnya. Jadi waktu itu aku diterima di salah satu beasiswa dari pemerintah Indonesia dan aku berkesempatan untuk kuliah di salah satu universitas di Amerika Serikat. Nah, jujur nih kalau misalnya aku compare ya kan, selama aku sebelum kuliah juga aku kan beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Aku bisa bilang kalau misalnya imigrasi Amerika itu salah satu yang paling ketat. Ketat cara regulasinya, tapi gak cuma ketat ketika masuk, tapi juga ketika kita sudah masuk dan bagaimana mereka mengawasi orang-orang asing yang masuk ke Amerika Serikat itu sendiri. Nah, menurut aku pribadi, sistem imigrasi di Amerika tuh terstruktur banget sih, dan juga kompleks aturannya. Jadi mulai dari prosesnya, itu dari proses masuk itu ditanya nih, kamu mau kerja kah, mau studi kah, atau punya pasangan di Amerika Serikat. Nah, ya dimana setiap tujuan kita masuk itu, mereka tuh bakal minta bukti yang bakal jadi bahan mereka untuk memverifikasi tujuan kita masuk ke Amerika Serikat. Seperti kelengkapan dokumen. Terus mereka juga mau wawancara nih. Jadi wawancara itu nggak cuma untuk apply visa doang, tapi ketika kita mau masuk juga kita diwawancara. Sama pemisahan tambahan setiba kita di imigrasi yang ada di bandara di Amerika Serikat. Itu bisa dikatakan lebih strict gak sih? Istilahnya prosedurnya? Nah, saya gimana? Sebenarnya kalau garis besarnya itu imigrasi sebetulnya itu sebenarnya sama, cuman bisa dibilang Amerika ini jauh lebih ketat. Dalam arti mereka tuh betul-betul memperhatikan dan memilah orang-orang yang masuk ke Amerika Serikat beserta tujuannya. Jadi mereka tuh nggak sembarangan asal kita punya bukti terus mereka bakal nerima, enggak. Mereka tuh bakal gali di dalam lagi, dan menurut aku itu sih yang bakal itu yang nunjukin kalau misalnya mereka tuh lebih ketat dalam hal imigrasi. Mungkin kita dari pandangan, dari pengamat tentunya dalam dunia keimigrasian, mungkin Pak Toha sendiri gimana pandangannya tentang perbandingan ini? Ya, menurut yang saya amati akhir-akhir ini, secara prinsip kedua negara ini mempunyai tujuan yang sama. Indonesia ataupun Amerika itu punya tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan nasional dan mengatur lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayahnya. Namun Amerika ini mengembangkan sistem berbasis kontrol internal. Artinya setelah orang asing masuk itu ada mekanisme pemantauan yang kuat seperti yang disampaikan oleh Mas Roko tadi. Sedangkan Indonesia lebih mengutamakan pengawasan di titik masuk. Meskipun kini sistem pelaporan dan pengawasan izin tinggal mulai diperketat. Kalau dari Mbak Fit sendiri mungkin mau nambahin nggak? Nah, setuju banget sama pendapatnya Mas Toha ini. Tapi mau nambahin dikit, kalau Indonesia ini, keimigrasian Indonesia ini lebih memperbaiki, apalagi nge-upgrade modernisasi tentang kelengkapan data dan sebagainya itu. Nah,
Kalau di Amerika Serikat sendiri kan per lembaga-lembaga itu ada bagian-bagiannya sendiri. Jadinya mereka lebih ke spesialisasinya mereka, bidangnya mereka sendiri. Nah, tapi kalau di Indonesia ini kelihatannya kalau apa-apa dilimpahnya ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, itu kan bikin suatu di direktorat sendiri lebih apa sih, lebih chaos, lebih Iya, umek gitu kan. Iya, rame ya. Iya, lebih rame, apa-apa dilimpahnya ke sana. Beda sama Amerika yang ada spesialisasinya sendiri gitu. Mungkin tadi kan itu secara gambar umum ya, secara luas. Mungkin kalau dari prosedur sendiri kan pasti tentunya beda ya. Kalau misalkan dari Pak Rahmat sendiri itu, menurut Pak Rahmat tuh gimana sih kalau prosedurnya itu? Tentunya kalau keimigrasian di Indonesia itu pertama-tama pada dasarnya itu kita harus milah gimana visa itu apakah terbagi menjadi visa kunjungan tujuannya itu, atau ada juga visa untuk izin tinggal. Gitu. Berarti beda ya setiap visanya. Iya. Terus ketika pemohon itu datang, itu harus masuk ke TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi gitu ya. Ada di kantor-kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Petugas itu meriksa paspor satu persatu. Paspor, visa, maksud kedatangan, dan juga mastiin nggak ada data lain atau catatan kejahatan atau catatan dalam data dari pemohon tersebut begitu. Habis itu bagi yang memerlukan izin tinggal lebih panjang itu wajib untuk melapor ke kantor-kantor imigrasi terdekat gitu. Berarti memang harus selalu update ya. Iya. Tapi kan itu kan secara ini ya Pak, secara prosedur yang di Indonesia. Sedangkan kalau mungkin tadi diceritain di awal kalau Amerika kan lebih strict ya. Kalau di Amerika tuh Bapak tahu kayak gimana? Menurut penalaran saya gitu ya, mereka ini punya proses pre-screening gitu. Jadi oke. pre-screeningnya itu yang kalau di Amerika ini lebih kuat dibandingkan yang di Indonesia menurut penalaran saya gitu. Misalnya biometrik dilakukan sebelum visa disetujui. Wawancara itu di sana itu wajib banget, sangat wajib. Jadi wawancara itu yang diutamakan gitu. Kalau di Indonesia kan lebih bervariasi tergantung visa yang didapat oleh pemohonnya gitu. Terus kalau di Amerika itu pengecekan data dilakukan lintas lembaga dan sangat amat mendetail gitu. Mungkin dari Bapak sendiri dan prosedurnya kan tadi kalau di Indonesia mungkin masuk terus kita ke TPI segala macam, sedangkan kalau di Amerika itu kan perlu pre-screening nih. Mungkin Mbak Virgi pengen nambahin gimana? Mau nambahin dari Pak Rama sendiri. Nah, tapi kalau bedanya di Amerika Serikat itu lebih ke alur birokrasi yang sangat panjang ya, alurnya itu. Nah, tapi dengan alur birokrasi yang panjang itu menghasilkan suatu keamanan yang tinggi di keimigrasian Amerika Serikat sendiri itu. Nah, sebenarnya Indonesia juga pengen meniru lah alur tersebut yang bisa dicontoh di Indonesia begitu. Dan tapi sayangnya Indonesia masih dalam proses ya, masih dalam pengembangan. Kita negara berkembang kali mungkin masih butuh beberapa penyesuaian, mungkin beberapa regulasi yang mungkin nanti dikembangkan lagi. Mungkin tadi kita udah bahas mulai dari gambaran umum, terus kita perbedaan prosedur. Tapi kita nih mungkin kita agak geser dikit mungkin ke dalam dunia pendetensian kan. Mungkin kalau imigrasi itu nggak segala-gala tentang visa, paspor, pastinya kan ada pelanggaran-pelanggaran kan di dalam imigrasi itu kan. Mungkin dari Pak Toha sendiri, menurut Pak Toha itu kalau misalkan TAK-nya tuh gimana sih yang berbeda, konsep detensi keimigrasian itu sebenarnya kayak gimana? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan detensi keimigrasi itu apa. Jadi detensi imigrasi adalah tindakan administratif untuk menempatkan seorang warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian suatu negara ke dalam ruang detensi. Ini bukan pidana, bukan penjara yang seperti pidana di umumnya, namun proses administratif sampai yang bersangkutan dipulangkan ke negara asal atau diproses lebih lanjut. Oke, terus kalau perbedaannya kayak gimana sih kalau detensi di Indonesia, di Amerika Serikat pasti kan penegakan hukumnya pasti tentunya beda ya. Gimana? Kalau di Amerika Serikat ini detensi dilakukan oleh
ICA. Mereka punya fasilitas yang banyak dan besar. Prosesnya sangat terstruktur, termasuk adanya pengadilan imigrasi. Di Indonesia, detensi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi. Fokusnya lebih pada pengembalian orang asing ke negara asal. Kalau di Amerika itu mereka masih ada tindakan administratif lah, seperti denda atau pemenjaraan gitu. Kalau di Indonesia itu lebih fokus ke cara mengembalikan orang asing itu ke negara asal. Oke, mungkin tadi dia jelasin ya kalau misalkan di Amerika itu nama badannya ICA, kan kalau di Indonesia itu direktorat. Mungkin kalau Mbak Virgi itu menanggap perbedaan itu kayak gimana? Menurut aku sendiri kalau di Amerika Serikat itu lebih beda di bagian basis hukumnya. Kalau di Amerika Serikat itu ada Immigration and Nationality Act gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan secara administratifnya lebih terpusat apa-apa ke UU 6 tahun 2011 itu. Nah, lagi-lagi yang aku bilang di awal dari tadi, kalau di Amerika Serikat lebih spesialisasinya ke lembaga itu yang Immigration and Nationality Act itu. Mungkin tadi kan kita udah bahas tentang siapa yang bertanggung jawab maupun dasar hukumnya. Tapi kalau secara jangka waktunya pasti tentunya beda ya. Kalau jangka waktu di Indonesia sendiri tuh bagaimana, Pak? Kalau jangka waktunya pada prinsipnya dibatasin. Oh, dia terbatas ya? Ya, awalnya 30 hari, lalu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Penyelesaian kasus, misalnya itu menunggu dokumen perjalanan dari kedutaan negara asal orang asing tersebut, begitu. Terus biasanya juga lamanya tergantung kerjasama negara asal dengan negara Indonesia itu sendiri. Terus kalau di Amerika gimana tuh, Mbak? Nah, kalau di Amerika itu sendiri kan birokrasi yang lebih panjang itu, maka proses-prosesnya lebih lama, kayak misal persidangan di pengadilan juga. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan juga lebih juga lama gitu kan. Tetapi lebih terfokus ke bagaimana Indonesia itu bisa berhasil ngedeportasi orang-orang itu yang bermasalah terhadap tindakan administratifnya gitu. Kalau di Amerika Serikat sendiri lebih panjang itu gara-gara itu alur birokrasinya itu dari tahap awal sampai tahap persidangan sampai tahap akhir penentuan keputusan hakim begitu. Nah, mungkin seperti itulah yang saya bilang tadi, perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan Amerika. Indonesia itu fokus pada pengembalian deportasi orang asing ke negara asal, sedangkan Amerika itu berfokus pada proses hukuman imigrasi yang berlaku di sana. Oh, oke. Tadi kan udah bahas jangka waktunya, tapi kan kita kadang belum tahu nih siapa aja yang mungkin bisa dikenakan TAK, terus siapa aja biasanya yang bisa dikatakan sebagai pelanggar. Tuh bagaimana, Pak, biasanya kategorinya tuh siapa aja yang bisa dikenakan detensi? Jadi di Indonesia itu orang asing yang dapat dikategorikan sebagai deportan itu adalah mereka yang melanggar peraturan keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, itu tidak memiliki dokumen perjalanan. Gitu. Detensi dilakukan sebagai langkah administratif agar mereka tidak melarikan diri sebelum dideportasi. Oh, berarti kayak dijaga gitu ya? Ya. Kalau dari Mbak Vicky sendiri gimana? Kalau misalnya di Amerika itu seperti Nah, kalau di Amerika Serikat itu kategorinya lebih luas kan, seperti penyalahgunaan izin tinggal, visa, lalu ada ancaman keamanan nasional itu kan. Nah, lalu tujuannya Amerika Serikat itu melakukan hal itu tuh untuk membatasi atau mengendalikan imigran-imigran yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan juga pelanggar-pelanggar administratif itu. Nah, tapi menurut aku lebih ini ya kayak mirip-mirip Indonesia. Kalau Indonesia kan selective policy gitu kan, itu selective policy itu lebih nyaring-nyaring orang-orang asing yang mau masuk ke sini gitu, biar nggak membahayakan keamanan nasional, ketertiban di masyarakat umum gitu. mungkin dari Mas Roko sendiri pernah nggak, Mas, mungkin selama kuliah kan mungkin udah bertahun-tahun di sana, terus udah ngelewatin mungkin bolak-balik Indonesia kan, mungkin pernah kan ke imigrasi segala macam, pernah nggak Mas Roko tuh lihat pelanggaran di sana, misalkan kayak orang ini melanggar apa gitu? Nah, jadi aku cerita sedikit ya. Justru kalau aku pribadi, aku belum pernah bermasalah sama imigrasi Amerika.
Cuma kan kami di Amerika kan ada namanya PPI, itu Perhimpunan Pelajar Indonesia, di mana mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Amerika, di US, di Europe itu semua ada himpunannya. Nah, kebetulan beberapa dari teman aku tuh pernah nih mereka tuh tersandung masalah keimigrasian. Jadi contohnya tuh kasusnya tuh kayak mereka tuh lupa untuk melaporkan ulang visa mereka. Jadi misalnya visa pelajar mereka itu udah expired kan, harusnya itu dilaporkan kembali. Nah itu mereka lupa mungkin karena mereka lagi minggu-minggu ujian atau gimana. Nah fokus ujian. Atau kedua, nah seringnya itu miskomunikasi nih. Terkadang mereka mengira kalau misalnya yang beasiswa Indonesia itu sudah sekalian ngurusin visanya, padahal enggak, visa itu tetap dilaporkan oleh pemegang visa itu sendiri. Nah terus yang ketiga tuh biasanya ini sih karena kan di Amerika ini lagi tinggi nih sentimen terhadap ini untuk imigran-imigran itu kan. Nah biasanya teman-teman aku yang di Amerika tuh beberapa kali tuh ada yang kena salah tangkap atau misalnya diduga oleh petugas imigrasi tentang jika mereka itu imigran gelap. Dan enggak, sebenarnya kami itu cuma belajar aja di Amerika Serikat gitu. Tapi overall menurut aku kalau misalnya kita ikutin ya aturan imigrasi di Amerika itu sebenarnya walaupun kompleks tapi sebenarnya sederhana sih, dalam arti jadi kompleksnya itu kalau misalnya kita bermasalah aja, selagi kita ikut aturan dan selagi kita nggak ada niatan jahat, sebenarnya fine-fine aja sih untuk melanjutkan studi di Amerika. Itu sih kalau dari aku. Jadi menarik banget tadi pembahasannya ya, mulai dari kita tadi membandingkan imigrasi Indonesia sama di Amerika Serikat, terus prosedur-prosedurnya juga beda. Prosedur Indonesia mungkin seperti ini nih, terus apalagi kita tahu ternyata di Amerika itu ada pre-screening kan, makanya harus yang ada namanya dicek ulang. Walaupun sama-sama keduanya itu seleksi polisi, tapi kan pasti prosedurnya beda. Terus tadi juga tentang pendetensiannya, kalau kita kan Direktur Jenderal Migrasi, kalau di sana kan nama badannya ICA ya Pak ya. Terus Control Enforcement. ya, terus kalau jangka waktunya mungkin kan Indonesia 30 hari, terus kalau di Amerika Serikat kan mungkin bisa lebih lama karena kan tergantung peradilannya. Mungkin sekian podcast dari kami. Kesimpulannya adalah tentunya pasti ada perbedaan antara keimigrasian Indonesia maupun di Amerika Serikat. Namun pada dasarnya tujuan keimigrasian sendiri itu bukan untuk mempersulit orang, namun agar adanya ketegakan antara kedua belah negara tersebut. Tapi yang membedakan mungkin dari cara prosedur, prinsip maupun badan-badan yang bertanggung jawab. Tentunya di podcast-podcast selanjutnya saya akan terus membawakan berita-berita yang menarik baik secara nasional maupun internasional. Terima kasih pada Pak Roko, pada Pak Rama, terus Pak Toha dan Mbak Firji yang udah ngasih ilmu di podcast kali itu. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa like jika suka, subscribe kalau pengen nonton video selanjutnya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Dadah. Bye.